Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampai mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan moga-moga sampai sukses selalu di perantauan, moga-moga sampai berhasil terus membawa uang sing berkah, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus lokal. Jadi kasus lokal, siapa tahu di antara mbak-mbak ini penasaran dengan kasus lokal dan ini terjadinya di TST. Jadi silakan disimak hanya channel ini. Oke mbak-mbak semuanya sudah nonton video depan tadi kan, jadi aku sedikit cuplikan video yang beredar di sosmed di mana di polisi Hong Kong sudah mendapat laporan dari warga lokal karena di situ terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh perempuan lokal. Jadi penyerangan secara acak, tapi yang dipilih ini adalah perempuan-perempuan yang ia temui di pinggir jalan. Disimak kan ya. Oke, ini kejadiannya siang mbak, jam 2.15an. Jadi jam 2.15an siang kemarin, secara otomatis ini kan jamnya makan siang. Secara otomatis banyak nih pekerja-pekerja lokal yang istirahat ataupun mereka mencari makanan ya. Nah di situ ada nih perempuan yang umurnya 35 ke atas. Dia iki keluar dari mall di TST, tepatnya ada di Cotton Road sana mbak. Nah perempuan ini setelah dia keluar dari mall, dia iki jalan mbak. Nah ketika dia jalan, tiba-tiba dia iki menemukan perempuan di depannya dia. Nah ada perempuan di depan dia, dia langsung menendang mbak. Nah ketika perempuan itu menendang, atau pelaku itu menendang perempuan yang di depannya, secara otomatis kan perempuan ditendang kan nggak terima mbak, dia juga melakukan perlawanan. Tapi ketika si perempuan korban tadi melakukan perlawanan, si pelaku iki langsung mengeluarkan gunting dari tasnya. Ini guntingnya mbak, jadi gunting warna biru. Mengeluarkan gunting dari tasnya, kemudian pengen giniin. Tapi ada satpam keamanan yang jaga-jaga di toko tersebut, iki akhirnya melerai membantu si korban tadi. Jadi dia berusaha memegang si pelaku, karena si pelaku iki dipegang oleh satpam keamanan, maka dia iki lari mbak, lari, tapi larinya iki nyebrang jalan. Nah lari berlairan arah nyebrang jalan, di seberang jalan sana iki juga melakukan hal yang sama. Korbannya laki-laki adalah perempuan, tapi perempuan iki umurnya 26 tahun. Nah ini mbak perempuan ini. Nah perempuan ini juga sama saja mbak, awalnya dia itu ditendang, disepak sama si pelaku ini. Setelah disepak kemudian mengeluarkan gunting mbak. Nah mengetahui ada aksi, dikira ini mereka berantem, mungkin masalah nggak terima di senggol, atau mungkin masalah cowok, nggak ngerti ya. Intinya di sini ada yang berusaha melerai mbak laki-laki. Nah laki-laki lainnya iki karena yang satu atau pelaku iki kan membawa gunting, iki guntingnya iki berusaha dirampas mbak. Tapi lagi-lagi si pelaku iki bisa mengambil kembali guntingnya kemudian melarikan diri mbak. Tetapi untung aja ada warga lokal yang lainnya iki yang nonton iki langsung telepon polisi. Nah ketika sudah lapor polisi, secara otomatis dalam hitungan menitan polisi datang di TKP. Nah kemudian mengejar si pelaku ini.
Nah, kalau sampai lihat video depan tadi, ini baru Mbak peristiwa kejar-kejaran antara si pelaku perempuan kemudian sama polisi. Tapi akhirnya juga ketangkep Mbak. Nah, ketika ketangkap itu dia ngerocos Mbak, pokoknya ngomongnya seenake dhewe, saudele dhewe, seolah-olah dia itu stres. Tapi setelah diperiksa, dia itu nggak stres Mbak. Tapi memang dasarnya mungkin nih dia lagi bete, atau mungkin dia lagi ada masalah dengan rumah tangganya dia, atau mungkin ada masalah dengan ekonominya dia, sehingga dia melakukan secara acak melakukan kasus penganiayaan, kasus kekerasan terhadap perempuan dua yang ia temui secara acak. Jadi memang sengaja yang dipilih adalah perempuan. Atau memang dia ada masalah dengan suaminya yang selingkuh sehingga dia melampiaskan kepada perempuan lain. Bisa saja kan terjadi. Jadi korban pertama perempuan, korban kedua juga perempuan. Jadi dua-duanya adalah perempuan yang dilukai. Nah, mengetahui kasus adanya korban yang terluka tadi, apalagi sampai bibirnya ini yang umurnya 26 tahun kan melawan Mbak ya. Wong dia nggak tahu apa-apa kok, tiba-tiba ketemu sama perempuan gila itu, kemudian dijejek, ditendang, secara otomatis dia melawan kan Mbak. Nah, ketika dia melawan ternyata si korban ini kan membawa gunting, secara otomatis dia mau giniin Mbak. Nah, itu kena di bagian ini sama ini karena melakukan perlawanan tadi. Jadi karena ada luka-luka kedua korban, barulah kedua korban kuwi dibawa oleh ambulan ke rumah sakit daerah Yaumate sana. Kemudian setelah dirawat beberapa jam, baru kedua korban iki dipulangkan. Sedangkan polisi ini menggelandang si pelaku Mbak. Tapi sekali lagi, catatan kejiwaan ku nggak memperlihatkan kalau dia gendeng. Tapi mungkin dia ada masalah nih dengan keluarganya, atau memang masalah keuangan. Nah, sekarang kan di Hong Kong kan ada kan lumayan ada beberapa orang yang melakukan kasus yang sama, yang dimana mereka tuh kalau marah sama anggota keluarganya, suaminya, anaknya, mereka tuh melampiaskan ke PRT-nya atau ke orang-orang yang ia temui. Mereka tuh kalau disenggol, mereka akan sangat marah sekali. Karena apa? Stres Mbak, stres di rumah. Jadi ketika stres di rumah, dia melampiaskan kepada orang lain, termasuk melampiaskan kepada cecenya. Jadi cecenya kui masak enak, kerjanya bersih, tapi tetap aja salah. Karena apa? Majikannya stres tadi. Majikannya kakean mikir. Majikannya mungkin ada masalah. Tapi aku Mbak, tidak hanya masalah keluarga, anak, suami, ibu, ataupun bapak, tapi kadangkala masalah di kantorku juga dibawa ke rumah. Sekali lagi cecenya yang menjadi amuan, yang dimarahin. Perkaranya apa? Ya dia ada masalah di luar. Saya pernah Mbak mengalami kasus-kasus seperti ini. Wong ada masalah di kantor, dilampiaskan kepada CC. Silakan komen. Karena kasus seperti ini pasti rata-rata CC sering mengalami. Jadi hati-hati untuk mbak-mbak semuanya nih ya. Jangan sampai Anda iki meladeni orang-orang yang stres-stres seperti ini. Karena sama ngerti dewe kan Hong Kong kasusnya gimana, situasinya gimana. Iki sembarang barang di Hong Kong mahal, semuanya serba mahal. Terus harga-harga rumah kuwi mahal, kemudian listrik, air semuanya mahal, gas mahal. Nah, kalau nggak kerja, suaminya suka main judi, stres dia. Nanti kalau stres keluar rumah, dia melakukan hal seperti ini untuk melampiaskan kestresannya dia, atau dia tuh pengen di penjara nih biar dia nggak mikir masalah rumah tangganya. Akhirnya dia acak-acakan melakukan kejahatan, kekerasan di luar sana. Hati-hati Mbak ya. Hah? Apa? Kucingnya siapa? Semuanya, semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat. Intine dengan bahas kasus-kasus lokal, biar sampean nggak penasaran Mbak tentang situasi
situasi yang terjadi di beberapa wilayah Hong Kong, termasuk kasus-kasus seperti ini, biar sampai nantinya kalau jalan-jalan gue lebih berhati-hati dan jangan meladeni orang-orang yang kelihatan stres seperti ini, Mbak, karena takutnya dia membawa senjata tajam di dalam tasnya dia. Semoga bermanfaat. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.